Faslun fi furudil wudu'i. Faslun ay hada faslun utawi iki iku fasal fi furudil wudu'i ing dalem nerangake pira-pira fardune wudu. La sholata liman la wudu'a. Tidak dianggap sholat apabila wudunya tidak dianggap. Nah, untuk itu berarti masalah wudu ini juga penting gitu ya. Karena kita sholat ini menghadap Allah yang maha suci. Ketika kita sholat, ya harus diri kita suci. Suci dalam 3 hal ya. Suci dari hadasnya, suci tempatnya, suci pakaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan sekaligus thalabul ilmi. Semoga ini bagian daripada ketaatan kita, syukur kita kepada Allah, sehingga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya dan perlindungan di hari kiamat, di mana tiada perlindungan yang menolong kepada kita semua di hadapan Allah kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara perlindungan tersebut, kita sebagai umat Muhammad, bukti kita cinta kepada Rasulullah, senantiasa membaca sholawat. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan jatah kapling di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjut talim kali ini dengan materi ilmu fikih, referensi kitab Fathul Qorib. Untuk taklim yang sebelumnya ya, pembahasan tentang rukun sholat sampai hal-hal yang membatalkan sholat. Kayaknya kemarin sudah selesai. Masih ada nggak pertanyaan lagi yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan sholat? Kalau nggak ada, kita lanjut bab yang lain. Lanjut bab yang lain ya. Kita lanjut bab yang lain yang berkaitan dengan apa? Yang ada hubungannya dengan sholat. Ya Pak ya? Yang ada hubungannya dengan sholat. Dan mungkin nanti juga kalau sudah sampai pembahasan terakhir, kita ajak praktek.
Nah, cuman kan prakteknya wudhu jangan kanan apa ya, praktek dulu kan anak ayo main air. Nah, emang kalau apa itu ilmu kalau sekali-kali dipraktekkan itu ingatannya lama, jadi mudah diingat. Oh dulu prakteknya seperti ini, prakteknya seperti ini, jadi cepat meresap, masuk, kuat dalam diingat memori kita. Kita injak bab wudhu lah ya, bab wudhu pawang, bab halaman 4. Faslun fi furudil wudu'i. Faslun fi furudil wudu'i. Ya, mau sebelum lanjut. Ketika dua orang itu masuk ya, kan berarti dia melanjutkan kekurangannya. Ya. Nah, salah satu di antara dua orang ini, satunya menjadi imam, satunya mundur. Gimana? Ulang lagi. Status pertama dua orang ini kan masbuk ya. Ketika selesai dua-duanya masih kekurangan di rakaatnya. Meneruskan. Nah itu salah satunya itu ada yang mundur, jadi yang si satunya itu jadi imam gitu. Enggak usah, dia tadi kan udah masuk jamaah awal, enggak harus dia membangun jamaah lagi. Jadi kalau ada dua makmum masbuk yang ketinggalan, ya mau masbuk ya, kemudian mau masbuk, imamnya selesai baca salam, dia kan meneruskan masing-masing ya, teruskan masing-masing, walaupun ada yang kurang 1 rakaat, kurang 2 rakaat, atau kurang 3 rakaat untuk sholat isya, nggak perlu dia membangun jamaah lagi, karena dia tadi sudah masuk jamaah, dia sudah terhitung mendapatkan pahala sholat jamaah. Terus yang ditanyakan apa lagi Pak? Itu kan? Iya, maksudnya nggak harus ya, nggak harus, karena tadi kan dia sudah ngikut jamaah, kecuali yang bahasan dulu kan dia lagi sholat ya, sholat sendiri, kebetulan dia lagi sholat sendiri, sholatnya sholat fardu, kemudian setelah dia lagi sholat 1 rakaat, tiba-tiba ada jamaah lagi berjalan ya, kemarin kan disebutkan apa, wayun dabu limun faridin likot isolati, sunat dianjurkan bagi orang sholat munfarid, kemudian di situ didirikan jamaah, dianjurkan untuk membatalkan sholatnya, dan sholat tersebut niatnya jadikan sholat sunnah, dia mengikuti sholat jamaah yang ada, kan gitu. Itu kalau dia sholat sendiri, karena dia tadi nggak, dari awalnya nggak sholat jamaah. Kalau tadi kan dia sudah sholat jamaah kan. Nah kalau kita posisinya diikutin, mereka kebiasaan kan gitu. Jadi kalau umpamanya kejadian seperti itu ya, mungkin masbuknya bareng gitu ya, masbuknya bareng. Jadi dia dengan ini menyempurnakan sholat jamaahnya biar benar sesuai rakaatnya gitu. Kalau kita masuk kan cuma kita dapat jamaahnya cuma katakanlah 2 atau 3, masih kurang. Jadi kekurangannya itu disempurnakan dengan dia membangun jamaah baru. Ada yang mengatakan, ya ada beberapa pendapat ulama, ada yang mengatakan dia membangun jamaah lagi tadi ya, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum, untuk menyempurnakan. Barangkali dalam sholat yang pertama tadi ada yang kurang sempurna ya, mungkin kurang sempurna, mungkin bacaannya kurang sempurna, syarat rukunnya, pergerakannya kurang sempurna, kemudian disempurnakan dengan membangun jamaah berikut di belakangnya tadi yang sekaligus meneruskan sisa rakaat kekurangannya. 1, tidak usah membangun jamaah lagi, karena walaupun ya dia hanya menemukan tahiyatnya dalam sholat jamaah, dia sudah mendapatkan apa,
fadilahnya sholat jamaah. Gitu Pak ya, kira-kira begitu Pak ya. Sama, hitungannya 27. Mungkin 27-nya Pak agak ringan. Kalau yang awal penuh full itu Pak ya. Ya, jadi istilahnya Pak, biqadril kaddi, dihitung kadar apa? Kadar kepayahannya. Masa tadi yang cuma satu rakaat dapat 27-nya full, yang 4 rakaat sama-sama full. Nah, sama-sama 27. Tapi 27-nya 27 pahalanya itu derajatnya beda gitu Pak ya. Ya. Situasinya kayak tadi ya, situasinya kita kebetulan dijadikan imam nih. Kita sebetulnya ikut yang tadi tidak melanjutkan jemaah, membangun jemaah baru gitu kan. Cuma sebelah kita nih ternyata dia pendapat seperti itu gitu. Dia mundur gitu kan. Sementara sholat itu mungkin sholat yang jahar. Ya, itulah. Kira-kira kita seperti apa jalanan. Nah, karena kita sudah, tadi nyambung dia, karena kita sudah dianggap sebagai imam dan kita tahu, ya berarti kalau waktu jar kita meneruskan jar, gitu ya, meneruskan jar. Kalau umpamanya sholatnya apa? Sholatnya yang sirri, berarti takbir intiqalnya dikencengin, memberi isyarat bahwa kita ini sepakat imam dan makmum, gitu Pak ya, gitu Pak ya. Nggak masalah, nggak jadi masalah. Boleh aja enggak. Masuk Pak ya? Masuk yang lain. Ya. Faslun fi furudil wudu'i. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal fi furudil wudu'i ing dalem nerangake pira-pira fardune wudu. Nah, karena wudhu ini berkaitan dengan sholat. Manakala sholatnya bagus tapi wudhunya tidak sempurna, wudhunya kocar kacir gampangnya. La sholata liman la wudhu'a. Tidak dianggap sholat apabila wudhunya tidak dianggap. Nah, untuk itu berarti masalah wudhu ini juga penting gitu Pak ya. Masalah wudhu ini juga penting. Kenapa kita mau mengerjakan sholat harus wudhu? Karena ini termasuk apa? Kemarin syarat sahnya sholat ya harus bersih dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil cara menghilangkannya dengan wudhu. Kalau hadas besar yang ditanyakan Pak Alusi kemarin harus pakai mandi ya. Kenapa sholat harus pakai wudhu? Karena wudhu tadi kan apa? Menghilangkan hadas kecil. Cara menghilangkan hadas kecil dengan wudhu. Karena kita sholat ini menghadap Allah yang maha suci. Ketika kita sholat, ia harus diri kita suci dalam 3 hal ya. Suci dari hadasnya, suci tempatnya, suci pakaiannya. Pakaiannya suci, tempatnya suci, tapi hadasnya belum disucikan, nggak bisa. Hadasnya suci sudah wudhu, pakaiannya suci, tempatnya tidak bersih, nggak bisa, harus 3-tiganya. Jadi karena kita sholat ini menghadap Allah yang maha suci, diri kita harus suci. Tadi suci apa? Suci hadasnya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Kemudian karena ada mengatakan juga bahwa sholat itu adalah apa? Mengetuk pintu raja di raja. Kita mengetuk sholat itu, kita mengetuk pintu raja di raja, yaitu Allah yang maha merajai, maliki yaumiddin. Allah yang maha merajai,
merajai segalanya. Kita dituntut untuk mengerjakan, untuk komunikasi dengan Allah harus dengan keadaan suci. Jadi ibaratnya kalau kita mau menghadap Pak Lurah aja, ya mandi dulu, itu Pak ya, pakaian yang rapi dulu. Apalagi kita ini menghadap kepada Allah Sang Pencipta yang menciptakan kita semua. Makanya diharuskan wudu. Wa huwa utawi wudu bi dhammil wawi iku kelawan diwaca ndoma wawune wudu. Fil asyari dalam kal asyar iku ismun suatu nama jeneng lil fi'li kanggo nglakoni wudu. Jadi wudu itu nama untuk mengerjakan wudu disebut wudu gitu ya. Wudu wa huwa al murad wa utawi ismun lil fi'li al muradu ikang den karepake huna ana ing kene. Jadi yang disebut wudu yaitu apa? Yang disebut wudu pekerjaan untuk melakukan wudu. Kemudian disampaikan pula ketika kita wudu memang nanti ada saya cuplikan sedikit. Sunnahnya wudu itu menghadap ke kiblat. Nah, seperti kalau bahwa kita di keran, berarti keran kita ada di kulon seperti yang di ini pas posisinya. Kalau yang sini kurang pasnya kenapa? Nah, karena emang adanya arealnya seperti itu, ya lainnya seperti itu, mau dipindah depannya Pak Jono depan masjid nggak bisa ya. Itu sunnahnya seperti itu. Wa bi fathil wawi lan kelawan den waca fathah wawune wa. Kalau dibaca fathahnya wadu artinya beda. Lima yatawaddau bihi, lima maring perkara yutawaddau bihi kang den gawe wudu, berarti airnya. Nah, kalau dibaca wadu itu berarti apa? Alat yang dipakai untuk wudu, berarti airnya. Wa yastamilulan termuat ngemot apa al awal kang awal ala fardin wa sunanin ing atase pira-pira fardu wa sunanin lan sunat. Berarti wudu itu nanti ada yang apa? Ada yang wajib fardu, ada yang sunat. Kemudian yang wajib sesuai dengan ayatnya wa idza ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kalian mendirikan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, berarti wajah dan tangan, wa amsahu bi ru'usikum, umsaplah apa sebagian kepalamu, berarti tiga apa ya? Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai mata kaki. Cuma ada 4 ya. 1 niat. Jadi dari hadis dan ayat cuman anggota wudu itu ada apa? Fardunya wudu ada 5. Nah, ini sesuai ini. Fi qoulihi ta'ala, fi qoulihi ing dalam dawe musannaf. Wa dzakarolan nutur sapa al musannifu musannaf al furudha ing pira-pira fardune wudu fi qouli ing dalam dawe musannaf. Wa furudul wudu utawi pira-pira fardune wudu iku sitatu asya'a, ana 6 perkara. Jadi fardunya wudu ada 6 perkara. Kalau kemarin fardunya apa? Rukunnya salat banyak apa ya? Ada 17 apa 18 kemarin tuh. Kalau ini fardunya wudu cuman ada 6. Dan mungkin nanti pembahasannya itu hanya satu sesi niat yang kita bahas nanti ini. Ahadua utawi salah suwijine sitatu asya iku an-niyatu niat. Jadi
fardunya wudhu yang pertama adalah niat. Niat ini pekerjaan apa Pak? Pekerjaan hati. Pekerjaan hati supaya hatinya ini apa? Niatnya ini bisa pas, boleh tidak apa lisannya melafalkan atau talafut. Tapi talafut ini sunat. Kalau sunat dikerjakan berarti tambah sempurna. Kalau tidak dikerjakan juga enggak jadi masalah. Karena apa? Biasanya kalau dia mengatakan sudah niatnya itu dilafalkan, insya Allah niatnya ikut terbawa. Untuk mengantisipasi supaya itu niatnya tetap apa dijaga, dituntun dengan lisannya. Wa haqiqatuha utawi haqiqate niat syar'an ing dalam syara iku qasdus syai'i najo suci-wici muktaronan kang den barengake bi fi'li kelawan nglakoni sae. Ya, itu yang disebut niat. Qasdus syai'i menghendaki sesuatu, dalam hati menghendaki sesuatu. Kemudian muktaronan bi fi'li, kehendak tersebut dibarengi dengan perbuatannya. Itu baru nama itu yang disebut niat. Fa in tarohi mongko lamun ngeri kalau niatnya belakangan anhu sangking qasdu sumia azman den arani apa qasdu azman ing rencana. Kalau niatnya duluan kemudian pekerjaannya belakangan, itu berarti apa? Bukan niat, disebut rencana. Besok saya mau ke jalan-jalan ke Ancol umpamanya, tapi sekarang sudah niat, tapi kerjanya besok. Ini berarti rencana atau apa? Atau program gitu ya. Niatnya wudhu itu harus apa? Bareng dengan apa? Dengan fardunya wudhu yang pertama yang dikerjakan secara zahir. Nah ini watakunu lan ono opoan niat iku ing daghosli awali juz'in minal wajhi ing dalam nalikane mbaso kawetane juse wajah. Berarti ketika niat wudhu itu tempatnya di mana? Ketika membasuh muka yang pertama, bagian muka yang pertama yang dibasuh itu kapan? Itu mulai niatnya dibaca. Lah untuk apa? Membasuh muka, karena kita ini kebanyakan pakai air keran. Kadang air kerannya ini kan di bawah, nggak mungkin kita nunduk begini sambil juga begini Pak ya. Berarti diambil pakai tangan. Nah ini yang lebih baik gimana? Dari bawah dulu apa dari atas dulu? Yang lebih sempurnanya kira-kira dari mana dulu Pak? Dari samping ke samping atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Tujuannya apa? Supaya air yang sudah diambil masuk ke wajah ini ngalir ke bawah. Nah, ya untung ini yang jadi alat wudhu ini apa? Air. Nah, yang jadi alat wudhu ini air. Makanya ada yang mengatakan bahwa makanya dianjurkan ketika kita mau ambil air wudhu, ya, ambil air wudhu, semua anggota yang akan dibasuh itu dibersihkan dulu, dicuci dulu. Nah, terutama kaum hawa, ya, yang bekas lipstik, ya, cuci dulu. Yang bekas alis, bekas idep, bekas celak, bekas yang glowing itu ya, yang licin itu loh.
Khawatir ya, khawatir itu ketika air disiramkan ke wajah, airnya kalis, nggak sampai ke kulit. Nah, untuk itu nih bagi kaum ibu, halo ibu-ibu, ya, kalau lagi wudu yang habis pakai make up, nah sebelum basuhan muka pertama ketika baca niat, nah raup dulu gamanya, cuci muka dulu, nah dibersihin dulu, kemudian tadi dianjurkan sunatnya menghadap kiblat sambil membaca doa alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a tauron, ya Allah terima kasih air ini yang telah engkau jadikan alat bersuci. Ya, tentunya jadikan alat bersuci ini air. Coba kalau jadikan alat bersuci kopi gimana Pak? Kopi dijadikan alat bersuci pakai wudhu. Oh, sudah kepanasan seharian, hitam ditambah air kopi wudhunya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron, terima kasih ya Allah kau telah menjadikan air ini sebagai alat bersuci dengan menghadap kiblat. Ini apa? Menambah pahala. Tadi sebelum wudu membasuh muka, anggota wudu yang lain, anggota wudu yang akan dibasuh itu dibersihkan dulu, barangkali ada kena cat tangannya, ya, kena apa itu lem-lem yang masih melekat menghalangi air nempel ke kulit, itu dibersihkan dulu. Kalau itu semua baru mulai cuci tangan, kemudian membasuh muka sambil nih membaca niatnya yaitu ketika apa? Inta ghusli awwali juz'in minal wajib, membasuh bagian muka yang awal. Dari mana yang basuh ini? Berarti mulai baca nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala, niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Ketika lisannya membaca nawaitul, hatinya juga membaca nawaitul. Kalau umpamanya kita nggak tahu artinya, lisannya baca nawaitul, umpamanya kita nggak paham artinya, niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala, kalau nggak hafal, lisannya baca nawaitul, hatinya baca nawaitul. Nah, itu sampai selesai. Al muqtaronatan bidzalikal juz'i. Nah, berarti ketika niat itu al muqtaronatan tegese den barengake bidzalikal juz'i kelawan mengkono-mengkono juz'un al juz'u, bagian dari wajah, dari muka. Jadi ketika niat itu dimulai dibarengkan dengan pertama kali kita membasuh muka yang pertama gitu. Bagian mana yang dibasuh? Kalau umpamanya dari jidat dulu, ya sudah mulai membaca niat nawaitul wudu'a. La bi jami'ihi, tidak semuanya, maksudnya tidak semuanya muka dibasuh baru dibaca. Berarti awal kita mengambil air kena muka, itu mulai niatnya dibaca. Wala bima, walalan ora bima kelawan apa? Bima kelawan basuh qoblahu sadurunge basuh muka. Wala bima ba'daul, dan tidak sesudah membasuh muka. Berarti ya niatnya itu dibaca bukan sebelumnya membasuh muka, dan tidak dibaca setelah membasuh muka. Nah, bacanya ketika pas membasuh muka. Itu Pak ya, masuk Pak ya. Nah. Kemudian fayanwi mongko niat sapa al mutawaddi kang wudu iku ing ghusl nalikane mbasuh perkara lugur kacepat oma
niat raf'a hadasin ngilang ke hadas min ahdasi saking pira-pira hadasi wong. Nah ini pembacaan niat yang pertama nih Pak, yang dilafadzkan ya, nawaitul wudu'a iraf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Ini bacaan yang sempurna, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Ini bacaan niat wudu yang sempurna. Kembali lagi itu hanya diucapkan di mulut, tapi sunnah diucapkan di mulut, wajib diucapkan di dalam hati. Nawaitul wudu'a, jadi niatnya apa? Liraf'il hadasil asghari. Kalau umpamanya di sini kan raf'a hadasin, nawaitul wudu'a liraf'il hadasi fardhol lillahi ta'ala. Jadi asgharinya gak usah sebut jadi gitu Pak ya. Ini pertama, nawaitul wudu'a liraf'il hadasi fardhol lillahi ta'ala, boleh jadi. Yang kedua, ayanwi istibahata muftakirin ila wudu'in. Tidak dibaca nawaitul wudu'a liraf'il hadasi, tapi niatnya nawaitul wudu'a listibahati muftakirin ila wudu'i, atau listibahati sholah seperti tayamum ya. Niatnya tayamum masih ingat, nawaitu tayammuma listibahati sholah. Nah, itu niatnya apa? Bukan enggak wudu, bukan nawaitu tayammum liraf'il hadasil asghari, enggak. Kalau pokoknya ada tayammum nawaitu tayammum liraf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala, ngajinya di mana Pak? Taklimnya di mana? Jadi atau umpamanya seperti itu, nawaitul wudu'a listibahati sholah, itu untuk tayammum. Yang ketiga, ayanwi utoniat sopo mutawaddi kang wudu, niatnya apa? Fardhol wudu'i, nawaitul wudu'a, nawaitu fardhol wudu'i, nawaitu fardhol wudu'i lillahi ta'ala, boleh istilahnya Pak, jadi gitu Pak ya. Tapi nanti jangan ditelan dulu jangan ditelan dulu ya, bacanya seperti boleh, nawaitu fardhol wudu'i lillahi ta'ala, niat saya mengerjakan fardunya wudu. Atau awil wudu'i faqat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, cukup jadi. Yang kelima, nawaitul wudu'a li taharatil hadasi lillahi ta'ala, nawaitul wudu'a li taharatil hadasi lillahi ta'ala. Nah sekarang kita ambil satu gitu Pak ya, satu. Untuk sempurnanya, untuk sholat fardu yang itu tadi, nawaitu yang sudah terbiasa, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala, itu untuk bagi orang yang tadinya wudunya sudah batal, sudah nggak punya wudu, lah untuk litajdidil wudu'i, wudu tajdid memperbarui wudu, umpamanya apa aja ini nih selama talim ini bisa menahan kentut, akhirnya sholat isya wudunya nggak batal, terus dia mau sholat isya wudu lagi, sunnah. Nah sunnahnya apa? Justru malah sunnahnya tadi kan, karena dia wudunya bukan menghilangkan hadas, karena dia kan masih
masih punya wudhu. Jadi malah dianjurkan sunnahnya nawaitul wudhu'a lillahi ta'ala, itulah yang apa, mendapat tambahan pahala untuk litajdidil wudhu'i. Nawaitul wudhu'a lillahi ta'ala, niat saya wudhu karena Allah ta'ala. Kemudian untuk wudhu yang tidak untuk mengerjakan apa, mengerjakan sholat seperti yang tadi nawaitul wudhu'a li toharotil hadasi lillahi ta'ala, itu jadi apa, untuk sholat jadi, untuk baca Al-Quran jadi, untuk tawaf jadi, untuk hal-hal yang dianjurkan, yang orang yang tidak punya wudhu haram melakukan suatu, kalimat ini boleh. Nawaitul wudhu'a li toharotil hadasi fardhol lillahi ta'ala, asgharinya tidak usah sebut, boleh. Atau yang pertama tadi nawaitul wudhu'a li raf'il hadasi fardhol lillahi ta'ala. Jadi untuk wudhu yang ditaji tadi seperti itu sah, tapi apa, malah yang dianjurkan seperti itu, nawaitul wudhu'a fardhol nawaitul wudhu'a lillahi ta'ala, niat saya wudhu karena Allah ta'ala. Ya monggo. Tiba-tiba udah sholat berjamaah, udah assalamualaikum, tiba-tiba baru ingat wudhu. Oh gitu. Nah, itu kita sah sholatnya apa wudhu ulang? Nah itu ada kaidah. Al aslu baqa'u ma kana ala makan. Sekali lagi, tadi yang diyakinan lupa nggak wudhu, tadi saya lupa nggak wudhu apa lupa batal? Lupa nggak wudhu? Oh gitu ya. Ingat baru sholat, baru selesai sholat, baru ingat. Berarti itu berarti apa? Beda. Kalau Pak Alsi tadi itu lupanya, saya sudah wudhu, dia sanksi, saya tadi udah batal apa belum ya wudhunya, dia sudah wudhu tapi dia ragunya, saya sudah batal belum ya, sudah batal apa belum ya. Nah, karena ini kaidah berkaitan dengan kaidah usul fikih, al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asalnya sesuatu itu tidak ada. Asalnya sesuatu itu tidak ada, dia ada berarti dia barang yang baru. Jadi asalnya orang itu tidak wudhu. Kalau kalian sanksi tidak wudhu, berarti tidak wudhu. Nah, berarti sholatnya harus diulang lagi, wudhu lagi, harus diulang lagi. Itu tahu banyak dengan apa? Ya sekali lagi, kalau kalian ragu, saya sudah wudhu belum? Cepat ambil wudhu, berarti belum wudhu, ambil wudhu lagi. Kalau kalian kita sanksi, saya sudah wudhu, tapi saya udah batal belum ya? Cepat ambil kesimpulan. Kalau belum, berarti belum batal. Kalau sudah batal, ya cepat ambil wudhu lagi. Itu tahu banyak dengan sholat. Udah dapat, mestinya udah dapat 2 rakaat. Ini baru 1 rakaat apa 2 rakaat ya? Mestinya apa? Duduk tahiyat awal. Nah, dia ragu, sudah 2 rakaat apa 1 rakaatnya? Ini bangun lagi apa? Duduk tahiyat awal ya? Karena keyakinan kita ya tadi, rakaat yang disangsikan itu apa? Diyakini belum ada. Yang 1 rakaat sudah pasti. Makanya itulah perlunya untuk sholat jamaah makmumnya harus mengingatkan, jangan sampai imamnya lupa, makmumnya lupa juga, repot
repot ya. Imamnya lupa, makmumnya lupa, terus ngingetinya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kayaknya tadi 5 rakaat deh sholatnya. Kayaknya tadi sholatnya 5 rakaat. Pak, sholatnya kurang 1 rakaat, tapi ngingetinya sudah apa? Sudah selesai salam. Terlambat. Gimana? Kejadian gimana? Kurang tapi di itu udah selesai gitu. Kurang sudah asa rakaatnya kurang. Baru 3 rakaat sudah umpamanya sholat duhur ya. Sholat duhur baru 3 rakaat. Imamnya duduk tahiyat akhir. Terus maunya ngingetinya, Pak, tadi kayaknya baru 3 rakaat. Kan gitu ya. Nah, pernah kejadian gitu. Nah, kalau ngingetinya pakai bahasa, Pak, baru 3 rakaat. Itu langsung imam nerusin 1 rakaat lagi. Lah makmumnya mestinya apa? Jangan negur pakai kalimat yang dia nyebut sudah ngomong, dia batal. Yang belum ngomong terus ngikutin imamnya. Ditambah 1 rakaat, satu rakaat lagi. Kalau udah salah harus diulang lagi. Harus kalau memang apa negurnya sudah selesai salam ya, harus diulang lagi sholatnya. Itu yang pertama gitu Pak ya. Yang pertama qaul masyhur seperti itu harus diulang lagi. Tapi ada yang berpendapat sudah gak dianggap, berarti sholatnya tetap sah. Nah, sholatnya tetap sah ya, tinggal kita pilih yang mana. Itulah hasilnya Pak. Apa itu hikmahnya, kita banyak mengetahui banyak pendapat, kita boleh milih gitu ya. Umpamanya nanti kita tanya, katakan saya akan ngikutin imam ini Pak, kita ngikutin imam ini. Nah, karena ada yang diikutin. Tahu banyak dengan seperti kejadian yang berkaitan dengan wudhu bagi orang-orang yang haji di Mekah, orang tawaf di Mekah, repot kalau ngikutin imam Syafi'i. Iya. Udah siapa? Ya, ini belum selesai nih niatnya nih. Ya, Allah. Misalnya kan nih ngambil air wudhu dari rumah. Ya. Terus ke sini kan lewatin jalan itu kan ada air got yang biasanya mandi. Oh iya. Itu kalau nyampe sini perlu wudhu lagi apa cuci kaki? Kita husnudzon aja. Kita husnudzon bahwa jalan yang kita lewatin ya, biarpun itu kandang ayam ya, kandang yang istilahnya kandang ayam, kandang kambing, kita husnudzon bahwa itu percikan asal gak kena air hujan ya. Ketika kita jalan, kita lewat kandang ada hujan, itu pun masih diperbolehkan. Kalau husnudzon sandal kita bersih, kemudian kaki kita bersih dari rumah, nggak jadi masalah, nggak harus cuci kaki lagi di masjid, gitu lah ya. Mantap nggak? Istilahnya Pak, ya kita harus mantap. Kalau kita was-was nanti malah jadi penyakit. Kita jadi penyakit. Ya, kita yakin aja. Justru memang dianjurkan kita ke masjid itu wudhunya lebih baik di rumah. Itu malah pahalanya lebih besar, pahalanya lebih banyak. Bukan mengurangi jatah airnya masjid, bukan Pak ya. Tapi memang anjurannya seperti man tawaddu'a min baitihi summa kharaja ilal masjidi. Barang siapa yang wudhu dari rumah kemudian berjalan ke masjid, itu berkaitan dengan kemarin itu pahalanya besar sekali, iya. Monggo apa ayo monggo, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena kalau
ada teman kita jamaah kita bertanya, itu bagian daripada bagian daripada ilmu, bagian dari pengalaman itu Pak ya. Ayo Pak Udin, monggo. Iya Bang. Ya. Itu lagi. itu lagi ya. Kalau air banjir ya, air banjir kita lewat seperti itu termasuk apa? Termasuk air bersih, cuman kotor aja gitu Pak. Tetap suci bersih, cuman kotor. Kalau tetap kita habis lewat banjir itu nggak usah nyuci kaki lagi, tetap sholatnya sah, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Kecuali kalau Pak RT ini berangkatnya ke masjid lewat got buk, nah itu baru harus di masjid dicuci lagi dan kalau cuma liatin banjir, yang apa itu kena percikan air di banjir nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Apalagi di sini apa, nggak ada hewan piaraan, nggak ada ayam, nggak ada kambing, ya nggak ada anjing, ya kawasannya bersih, ya pokoknya kita harus nonton bahwa jalan yang kita lewat ini bersih suci. Walaupun umpamanya ada najis, udah kasih hujan itu sudah suci gitu Pak, sudah suci. Cukup ya. Fa'ilam yakul anil hadasi lam yasikha wallahu a'lam bisawab. Kun ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fadhan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana alimna ma la lam tana alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalika arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla ulandana wa ta'ala min dana wa an ibadina wa man hadara fi hadil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil ibadah wa ahlil taqwa wa ahlil quran wa ahlil du'a wa ahlil rizki wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.